Ketika kamu berpikir, kok hidupku gini-gini aja, pengen rasanya berubah. Tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal, sadar, dosa dan kesalahan yang dilakukan sudah terlampau banyak. Tenang, kamu nggak sendirian, termasuk aku. Ya, aku. Di sini, kita akan belajar bareng, pelan tapi pasti. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku ngomong di sini, jelas bukan karena paling benar. Dosaku tak terhitung. Aku masih suka berkata kasar, bahkan terkadang berbohong. Sekedar berbagi, bisa menjadi pengingatku. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton video ini. Kenapa ingin berubah? Mari kita mulai dari akar masalahnya. Mostly kita semua ingin berubah ke arah lebih baik. Dalam hal apapun. Karir, keuangan, kesehatan, percintaan, keluarga. Tentu, semua itu tidak berjalan mulus. Yang akibatnya, cemas, selalu overthinking sampai tidak bisa istirahat. Pas buka HP, malah jadi minder melihat kesuksesan orang. Hingga sampai di titik merasa tidak cukup baik, merasa tertinggal dan selalu kurang. Lelah menjadi diri yang kuat di depan orang lain. Pengen tobat, tapi malu. Aku mengalami hal yang kusebutkan tadi. Jadi, seperti apa kita memulainya? Hebat. Kamu masih menonton video ini sampai sekarang. Artinya, niat kamu menjadi lebih baik memang tidak main-main. Ingat, Rasulullah SAW butuh bertahun-tahun untuk menyempurnakan dakwahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hasil, tapi gimana proses dan usaha kita. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. So, jangan khawatir. Ini baru awal, tidak ada yang terlambat untuk menjadi lebih baik. Sampai di sini, mari kita bahas alurnya. Gimana proses dan usaha kita menjadi lebih baik. Pertama, sadar. Kita menyadari kesalahan kita di masa lalu dan ingin menjadi lebih baik. Kedua, niat. Tanpa niat yang kuat, tentu kita tidak akan memulai. Ketiga, persiapan. Bukan tentang peralatan, tapi persiapkan hati dan pikiran kita untuk melangkah. Kuda-kudanya harus kuat, dan juga iman harus terus ditambah. Perbanyak referensi untuk terus belajar. Keempat, aksi. Ini adalah tindakan nyata kita. Mulailah dari hal kecil. Misalnya targetkan salatmu, bangun pagimu, dan kebiasaan positif yang bisa kamu lakukan. Dan yang terakhir, konsistensi. Tanpa ini, tidak akan menjadi proses. Kamu butuh usaha yang menerus untuk menjadi lebih baik. Ini saranku untuk kamu yang ingin menuju perubahan. Pertama, kenali dirimu. Hanya kamu yang memahami. Misal, hal apa targetmu? Apa saja tantangannya? Analisa dan mulai bergerak. Kedua, maafkan masa lalu. Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah merelakan dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Kalau kamu pernah bertindak bodoh sehingga membuatmu hancur, atau mungkin hubunganmu dengan keluarga menjadi tidak baik-baik saja, intinya perlahan terima itu sebagai ujian. Semua ada hikmah dan pembelajaran.
Ketiga, hindari circle yang menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin kamu memahami ini, tapi memang ini lebih sulit. Niatkan dan lakukan perlahan. Insya Allah, kamu akan diberikan jalan terbaik. Keempat, luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Ini aku lakukan untuk merenung dan introspeksi diri. Biasanya kulakukan malam setelah sholat atau setelah syubuh. That's the best time, bro. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kamu gak sendirian, semua orang selalu belajar. Dan percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap langkahmu. Cepat atau lambat, kamu akan merasakan ketenangan bukan datang dari validasi orang. Kamu gak butuh pengakuan dari siapa-siapa. Cukup tahu bahwa Allah ridho. Itu yang utama. Yuk kita bertumbuh. Kuharap suatu hari nanti, kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik dan lebih hebat dari hari ini.